Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia dan tema kita pagi hari ini adalah Gaung Kusta bersama Babinsa dan PKK. Baik, sekali lagi untuk Anda yang pagi hari ini menyimak kami ya, silakan Anda bisa dengarkan melalui 105 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di 104,2 MS3 FM Jakarta atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR serta YouTube channel NLR Indonesia. Dan tentunya nanti kita akan pilih untuk 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan masing-masing e-wallet sebesar Rp100.000 pajak ditanggung pemenang. Oke. Baik, dan saya juga tidak sendirian, masih bersama dengan Kapten Infanteri Sokip Setiadi selaku Pasiter Kodim 0712 Tegal. Kemudian yang kedua ada Ibu Eli Novita SKMMM selaku Wakil Ketua Pokja 4 TP PKK Kabupaten Tegal. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, untuk Anda yang penasaran bagaimana sih kegiatan Roadshow Leprosi di Slawi Tegal, ini sebagai kegiatan untuk sosialisasi dan edukasi terkait kusta dan konsekuensinya ya. Nanti kita akan putarkan videonya terkait kegiatan tersebut di segmen ini ya. Dan saya akan ajak Anda untuk menyaksikan tayangan kegiatan Roadshow Leprosi di Slawi Tegal. Tapi sebelumnya saya akan angkat telepon terlebih dahulu. Oke, saya akan tersambung dengan salah satu penelpon, ada dari Makassar. Selamat pagi Raja. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Raja. Ya, Pak, saya mau bertanya ke Ibu Eli dan Pak Syokip. Ya, apakah ada peran-peran penting dalam perangkat-perangkat desa dalam membantu penyuluhan kusta tersebut di daerah Tegal? Oke, itu aja. Ya, ya itu aja Pak. Baik, terima kasih untuk Ya, Raja terima yang kasih ada di Pak. Makassar. Dan perlu diketahui ya, kalau kemarin beberapa waktu yang lalu juga kita baru saja mengunjungi Makassar untuk program edukasi dan sosialisasi terkait isu kusta juga, yaitu di kampus Kedokteran Hasanuddin ya, Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, langsung saja mungkin boleh dijawab sama Pak Sokip terlebih dahulu. Silakan Pak Sokip. Baik, terima kasih. Apa yang tadi dari Ibu sampaikan ataupun tanyakan, peran-peran penting yang kami lakukan sebagai aparat komando kewilayahan yang lebih terkenal ini Babinsa Ibu. Jadi kami selalu melaksanakan komunikasi, koordinasi kepada pihak-pihak dinas yang terkait dalam penanganan pengentasan kusta ini, penanganan penyakit kusta ini, sehingga apa yang kami lakukan ini merupakan pendampingan serta mengajak peran serta masyarakat dan dinas kesehatan terkait dalam upaya-upaya di wilayah. Di mana kami sampaikan bahwa Babinsa itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan selalu melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap tenaga nakes yang ada maupun kader-kader kesehatan yang ada. Jadi kami yang selalu mengumpulkan warga, memberikan edukasi terkait teknis secara dalam masalah penyakit itu nanti diberikan secara langsung oleh pihak-pihak nakes. Jadi kami berperan Bu, sekali lagi di dalam mengumpulkan warga, mengedukasi warga, dan mengajak warga yang ada di wilayah terutama yang terjangkit atau penderita kusta, sehingga mereka tumbuh kesadaran, tumbuh niat untuk selalu berobat dan selalu bersama-sama dengan kita bersama nakes yang ada di wilayah. Demikian Ibu. Baik, kalau dari Ibu Eli silakan Bu Eli menjawab pertanyaan Mas Raja ya yang ada di Makassar. Terima kasih. Kalau di kami memang keterlibatan pamong ya, pamong desa ya. Okay. Jadi pamong desa itu memang secara formal kemarin kita kan juga mengundang dari dinas pemerintah desa ya, Mas Rizal ya, bahwa di Kabupaten Tegal diharapkan desa juga mendukung kegiatan penanganan kusta ini di desa-desa. Jadi memang saat ini belum semua desa itu concern terhadap penanganan kusta, karena kebetulan juga kemarin juga kejadian COVID yang ditangani COVID, tetapi untuk kusta sendiri memang belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah desa. Tetapi selama ini memang betul kata
Bapak Saki bahwa kita itu di tataran bawah sampai ke masyarakat itu dari puskesmas itu mengajak kita, kemudian dari pemerintah desa juga diharapkan bisa mengawal dan tentunya dari Babinsa. Itu sih saya kira yang bisa kami sampaikan. Baik, iya, karena dari masyarakat sendiri sebenarnya kan kalau terkait dengan informasi kusta dan konsekuensinya gitu ya, untuk membedakan apakah itu kusta atau penyakit kulit biasa aja itu kan masih awam begitu ya Ibu ya. Makanya untuk itu perlu diberikan terus edukasi, sosialisasi seperti acara yang sudah dilakukan oleh NLR Indonesia itu Roadshow Leprosi di Slawi Tegal. Nah, mungkin yang penasaran dengan kegiatannya seperti apa, nanti di sana juga ada Ibu Eli dan juga Pak Syokip ya. Di video ini kita akan tonton bersama-sama. Silakan buat Anda yang penasaran bagaimana kegiatan Roadshow Leprosi berjalan di Slawi Tegal, ini dia berikut videonya. Oke, antusiasme warga juga luar biasa ya ibu-ibu semuanya ini kompak senam bareng gitu ya ibu ya. Tadi kalau dilihat dari videonya mereka tuh benar-benar pagi-pagi meluangkan waktunya untuk ikut acara Leprosi Roadshow ini dari NLR Indonesia. Baik, Ibu Eli. Bu Eli, ini terkait dengan antusiasme warga nih. Mungkin bisa diberikan gambaran pada saat itu mereka mengikuti acara ini, kira-kira apa nih yang mereka dapatkan ketika mengikuti senam, kemudian talk show, ya kan ada talk show-nya juga ya. Kemudian mendapatkan materi berupa buku pengetahuan seperti itu terkait apa namanya kusta. Bagaimana Ibu? Bisa diceritakan? Ya. Tadi sih sudah saya sampaikan bahwa betul-betul yang mengikuti acara itu antusias sekali, antusias sekali. Kita mendapatkan semua materi ya dengan narasumber dari Dinas Kesehatan ya, kalau tidak salah Bu Dr. Sarmana itu juga memberi penjelasannya demikian gamblangnya sehingga ibu-ibu itu yang tadinya masih meskipun sudah tahu tapi masih remang-remang gitu. Taunya itu remang-remang, tapi begitu mendapat penjelasan yang gamblang dari Bu Dr. Sarmana, jadi ibu-ibu itu betul-betul terbuka lebar wawasannya gitu. Bahkan ibu-ibu itu waktu acara tanya jawab itu berebutan. Jadi kalau diberi waktu yang lama mungkin masih kurang gitu ya. Jadi kemarin memang diberi batas waktu tertentu, waktu tanya jawab. Jadi otomatis ibu-ibu masih belum puas sebetulnya, tapi nanti akan disampaikan di tingkat kecamatan, yaitu nanti oleh puskesmas itu Mas Rizal. Oke, kira-kira pertanyaan apa yang paling banyak yang ditanyakan oleh peserta pada saat itu Ibu? Ya. Terkait stigma kah? Ya, stigma jelas. Jadi disampaikan bahwa penyakit kusta itu bukan kutukan. Jadi yang tahu kan itu kena guna-guna gitu ya. Bukan karena turunan gitu kan. Takutnya nanti kalau yang bapaknya dulu pernah kusta nanti anaknya kena gitu. Padahal kenanya itu mungkin kena tetapi karena ada kontak gitu. Kemudian bukan karena makanan ya, bukan karena apa tadi kutukan ya atau kena guna-guna. Jadi itu yang berkesan ya. Kemudian yang banyak ditanyakan juga bagaimana sih mengenali gitu. Mengenali kusta pertama ya. Kita itu kan
dari lihat bagaimana sih bercak. Kalau ada bercak kan bedanya dengan penyakit kulit yang lain, panu itu harus ditanyakan, ini ada bercak, ditanyakan Pak ini bercaknya gatal enggak gitu, gatal atau tidak. Kalau panu atau penyakit kulit itu kan gatal, kalau ini benar-benar tidak, Mati rasa. bahkan mati rasa, dicubit pun atau ditusuk jarum pun tidak terasa. Jadi itu yang menarik kami. Kemudian yang kedua, bagaimana sih apabila ada anggota masyarakat, salah satu keluarga itu ada anggotanya yang terkena, bagaimana kita menyikapinya? Apa yang harus dilakukan gitu ya Ibu ya? Apa yang harus dilakukan gitu? Itu yang ternyata kemarin itu harus segera lapor kepada petugas, terutama petugas puskesmas setempat ya, kita laporkan, kemudian tentunya akan ditindaklanjuti oleh petugas itu, dan tugas kita juga untuk mengedukasi bahwa apabila sudah terdeteksi ada penyakit kusta, itu anggota keluarga yang serumah itu dan anggota keluarga kontak yang lainnya sekitar itu diberi obat profilaksis ya. Betul. Itu 1 kali. Jadi pemberiannya cukup 1 kali sebagai upaya pencegahan. Baik. Itu Mas Rizal. Iya. Jadi banyak sekali ya respon dari masyarakat yang akhirnya ditampung juga oleh para narasumber dan dijawab sekaligus ya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Dan akhirnya masyarakat juga tingkat kesadarannya semakin meningkat terkait dengan isu kusta dan konsekuensinya ini. Dan saya penasaran Pak dan Ramil, Pak Sokip, terkait dengan komitmen yang sudah dijalin antara NLR Indonesia yang udah ditandatanganin bersama dengan Babinsa dari Kabupaten Tegal gitu ya. Nanti boleh minta penjelasannya setelah jeda iklan ya Pak ya. Baik. Oke Mas Rial, kami Baik. sampaikan. Ya, baik. Nanti ketika tahan dulu Pak, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Mohon maaf. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa gunakan fasilitas telepon bebas pulsa seperti tadi Mas Raja dari Makassar ya di 0800 245 7893. Untuk WhatsApp di 0812 118 8181. Jangan kemana-mana.